Bagaimana kabarnya hari ini kelas 2 yang hebat? Bertemu lagi dengan Miss Siva. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh ya, Miss ingatkan, jangan lupa kalian mengisi absensi di Google Form ya. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama ya. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Lalu terjadi percakapan dengan ibunya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair ya, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Iya, benar sekali. Bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan akan berbentuk seperti pistol tersebut. Oh iya anak-anak, ternyata wujud benda di lingkungan sekitar kita beragam loh. Mari simak teks berikut ini. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran, bentuk selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Ternyata beragam sekali ya wujud benda di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan teks yang telah kita baca bersama-sama, adakah kosakata yang kalian memahami? Ya, mari kita bahas satu persatu kosakata yang ada dalam teks bacaan tadi. Yang pertama, wujud. Wujud itu memiliki makna, rupa, atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran. Ukuran memiliki makna yaitu besar sesuatu. Padat. Padat benda yang diisi dan bentuknya tetap. Sedangkan cair yaitu bersifat seperti air atau encer. Gas. Gas itu ringan seperti udara. Nah, itulah kosakata-kosakata yang kita temukan di materi pembelajaran teks tadi. Contoh benda padat di sekitar kita. Itu adalah contoh-contoh benda padat di sekitar kita. Contoh benda cair di sekitar kita. Ada madu, sirup, minyak, kecap atau saus, dan air minum. Contoh benda gas di sekitar kita. Ada udara dalam balon, gas dalam tabung gas, lalu
uap air, asap. Nah, itulah contoh dari ketiga wujud benda. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan Benny sedang bermain dengan Edo. Benny tampaknya sengaja menyipratkan pistol air ke muka Edo. Itu sangat melanggar aturan. Itu sangat tidak baik. Jangan dicontoh ya adik-adik. Jika kita bermain, jangan sampai melukai bagian anggota tubuh bagian muka. Nah, adik-adik, tahu tidak apa sih akibat dari kita melanggar aturan di rumah dan manfaat melakukan aturan? Ya, perhatikan. Kita terdapat aturan membantu orang tua. Manfaat bagi kita yaitu kita akan disayang orang tua, dan apabila kita tidak membantu orang tua, pastinya kita akan dapat teguran dari orang tua. Lalu, aturannya yaitu harus mengerjakan PR sesegera mungkin. Nah, manfaatnya yaitu agar menumbuhkan sikap disiplin pada kita. Tapi dari kita ada beberapa yang mengerjakan PR secara malas-malasan. Nah, itu akan mengakibatkan nilainya kurang dan dapat teguran juga dari ibu guru. Lalu, kalian ada aturan di rumah harus memakai pakaian pakai baju sendiri, lalu menyerapihkan kamar sendiri, merapikan tempat mainan sendiri. Itu ternyata memberikan manfaat kita itu menjadi bersih dan nyaman. Kembali pada suatu saat kita akan memakai barang tersebut. Nah, apabila kita tidak mengikuti aturan merapikan baju misalnya di kamar kamu, itu pasti kamarnya menjadi berantakan. Kumuh, jorok, kamu sendiri pun kadang tak mau main di kamar. Makanya, ayo, mumpung masih di rumah, kita bersama-sama dengan orang tua saling mengingatkan untuk melakukan aturan-aturan di rumah. Aturan ada di mana-mana. Aturan itu biasa berlaku di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan kita. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Ya, seperti yang kita sebutkan di awal ya, banyak sekali gangguan-gangguan apabila kita tidak mengikuti aturan yang ada di rumah. Jadi, ayo kita melakukan aturan yang telah dibuat secara bersama-sama. Yang terjadi apabila kita tidak menaati aturan, yaitu bisa pertengkaran, hidupnya tidak jadi rukun. Jadi kita harus mematuhi aturan ya anak-anak. Benny mempunyai satu pistol air, Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, di sini Miss akan merumpamakan pistol itu dalam perkalian. Nah, jadi kan tadi ada pistolnya Benny 1, Edo 1, Udin 1. Jadi ada 3 orang yang membawa pistol itu. 3 orang yang membawa pistol dikali masing-masing orang membawa 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3, sama artinya dengan 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, yaitu satunya 3 kali.
Agar lebih mempermudah, mari kita bernyanyi bersama. Belajar perkalian, perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Dengan lagu itu kita dapat mempermudah memahami perkalian. Coba perhatikan contoh berikut ini. 2 dikali 5 sama dengan. Nah, untuk mencarinya 5 ditambah 5. Ya, jadi angka di belakang ditambah angka yang sama sebanyak 2 kali atau 5-nya sebanyak 2 kali. 5 ditambah 5 10. Jadi 2 dikali 5 hasilnya 10. Soal berikutnya. 4 dikali 2 jika diubah dalam penjumlahan bagaimana? Hayo anak-anak. Ayo, apa? Yang betul adalah 2-nya sebanyak 4 kali, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2-nya ditulis sebanyak 4 kali ya adik-adik. Kemudian kita jumlahkan. 2 ditambah 2 tambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, sekarang ada perkalian 5 dikali 7. Untuk mencari hasilnya, kita ubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Jadi penjumlahannya 7-nya sebanyak 5 kali, yaitu 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 hasilnya 35. 5 kali 7 hasilnya 35. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.